Channel Dengar Buku Official mempersembahkan 99 pertanyaan seputar sholat, karya Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC, DISE PhD, diterbitkan oleh UAS Press Pekanbaru Riau, dibacakan oleh Faris Olis dan Dita. Selamat mendengarkan. Sekapur Sirih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Seorang laki-laki tua datang kepada saya. Rambutnya sudah memutih karena usia. Setelah bersalaman, ia pun berucap, "Pak Ustadz, ketika bangkit dari ruku, saya selalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah." Kata penceramah di kampung saya, makmum yang melakukan perbuatan seperti itu, maka sholatnya batal. Bagaimanakah sholat saya selama ini? Dalam sebuah pengajian, terlihat seorang jamaah yang melaksanakan sholat. Ketika takbiratul ihram, ia angkat kedua tangannya setinggi-tingginya. Setiap kali tegak, bangun dari sujud, ia kembali mengangkat kedua tangannya. Seorang muslim yang hidup bernafas karena nikmat dan karunia Allah, detak jantungnya karena kudrat dan iradat Allah, tapi tidak pernah mau menempelkan dahinya untuk bersimpuh sujud ke hadirat Allah. 3 kasus di atas memberikan gambaran kepada kita tentang potret umat saat ini. Saya berharap, meskipun jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan buku kecil ini dapat memberikan jawaban untuk ketiganya. Saya kemas dalam bentuk tanya-jawab untuk memudahkan pembaca. Biasanya, ketika membaca pertanyaan, akal bekerja ingin mencari jawaban. Saat itulah jawaban datang. Mudah-mudahan lebih merasuk ke dalam hati dan akal. Saya sebutkan beberapa pendapat mazhab bukan untuk mengacaukan amalan umat selama ini, akan tetapi untuk mengetahui bahwa pendapat itu banyak dan masing-masing memiliki dalil. Sikap menghormati akan menguatkan ukhuwah umat ini. Buku kecil dan sederhana ini jauh dari kesempurnaan. Masih perlu kritik yang membangun dari pembaca. Semoga menjadi bahan kritikan bagi para ulama, dapat menjadi inspirasi bagi para pemula, dan menjadi bekal amal ketika menghadap Yang Maha Kuasa. Pekanbaru Riau, 5 Safar 1438 Hijriah atau 5 November 2016. Haji Abdul Somad LCMA. Pertanyaan 1. Apakah sholat itu? Jawaban, sholat menurut bahasa adalah doa atau doa untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam adalah ucapan dan perbuatan khusus diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Pertanyaan 2. Apakah dalil yang mewajibkan sholat? Jawaban, dari Al-Quran. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ
من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Dan banyak ayat-ayat lainnya. Dalil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, agama Islam itu dibangun atas 5 perkara, agar mentauhidkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis-hadis lainnya. Pertanyaan 3. Bilakah sholat diwajibkan? Jawaban, sholat diwajibkan 5 waktu sehari semalam sejak peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis. Dari Anas bin Malik ia berkata, sholat diwajibkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam ia diisrokan. Sholat itu ada 50, kemudian dikurangi hingga dijadikan 5. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil, wahai Muhammad, sesungguhnya kata yang ada padaku tidak diganti. Sesungguhnya untukmu dengan 5 sholat ini adalah 50. Hadis riwayat At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi berkata, hadis hasan sahih. Pertanyaan 4. Bilakah seorang muslim mulai diperintahkan melaksanakan sholat? Jawaban, seorang muslim wajib melaksanakan sholat ketika ia telah balik dan berakal. Akan tetapi sejak dini telah diperintahkan sebagai proses belajar dan latihan, sebagaimana hadis. Perintahkanlah anak-anak kamu agar melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pertanyaan 5. Apakah sholat mesti dilaksanakan secara berjamaah? Jawaban, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 102. Allah tetap memerintahkan sholat berjamaah ketika saat berperang jihad fisabilillah. Jika ketika berperang tidak menggugurkan sholat berjamaah, maka tentunya pada saat aman lebih utama. Andai sholat berjamaah itu bukan suatu tuntunan, pastilah diberikan keringanan saat kondisi genting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat untuk sholat berjamaah secara bertahap.
diawali dengan memberikan motivasi. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 tingkatan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian dilanjutkan dengan inspeksi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh bersama kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah si fulan ikut sholat berjamaah? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah si fulan ikut sholat berjamaah? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dua sholat ini lebih berat bagi orang-orang munafik. Andai kamu mengetahui apa yang ada dalam dua sholat ini, pastilah kamu menghadirinya walaupun kamu merangkak dengan lutut. Sesungguhnya shaf pertama seperti shafnya para malaikat. Andai kamu mengetahui keutamaannya, maka kamu akan segera menghadirinya. Sesungguhnya sholat satu orang bersama satu orang lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat satu orang bersama dua orang lebih baik daripada sholat satu orang bersama sholat satu orang. Lebih banyak, maka lebih dicintai Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman bagi mereka yang menyepelekan sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan beberapa orang pada sebagian sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku ingin memerintahkan seseorang memimpin sholat berjamaah. Kemudian aku menentang orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Aku perintahkan agar rumah mereka dibakar dengan ikatan-ikatan kayu bakar. Andai salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapati tulang yang gemuk atau daging, pastilah ia akan menghadirinya. Yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat Isya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, dari Usamah bin Zaid, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah mereka berhenti meninggalkan sholat berjamaah, atau aku akan membakar rumah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pertanyaan 6. Apa saja keutamaan sholat berjamaah itu? Jawaban, banyak keutamaan sholat berjamaah menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini beberapa keutamaan tersebut. Lipat ganda amal, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 tingkatan. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga orang yang melaksanakan sholat berjamaah dari setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu bagi manusia seperti serigala bagi kambing. Serigala menangkap kambing yang memisahkan diri dari gerombolannya dan kambing yang menyendiri. Maka janganlah kamu memisahkan diri dari jamaah. Hendaklah kamu berjamaah bersama orang banyak dan senantiasa memakmurkan masjid. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Dalam hadis riwayat Abu Ad-Darda disebutkan, ada 3 orang yang berada di suatu kampung atau perkampungan Badui, tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Maka sungguh setan telah menguasai mereka. Maka laksanakan sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Abu Daud. keutamaan sholat berjamaah semakin bertambah dengan banyaknya jumlah orang yang sholat. Berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, sholat seseorang dengan satu orang lebih utama daripada sholat sendirian. Sholat seseorang bersama dua orang lebih utama daripada sholatnya bersama satu orang. Jika lebih banyak, maka lebih dicintai Allah." Hadis riwayat Abu Daud. dijauhkan dari azab neraka dan dijauhkan dari sifat munafik bagi orang yang melaksanakan sholat selama 40 hari secara berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari berjamaah, ia mendapatkan takbiratul ihram. Maka dituliskan baginya dijauhkan dari dua perkara, dari neraka dan dijauhkan dari kemunafikan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis ini terdapat keutamaan ikhlas dalam sholat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makna dijauhkan dari kemunafikan dan azab neraka adalah dilepaskan dan diselamatkan dari kedua perkara tersebut. Dijauhkan dari kemunafikan artinya selama di dunia ia diberi jaminan tidak melakukan perbuatan orang munafik dan selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhirat kelak ia diberi jaminan dari azab yang menimpa orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kesaksian bahwa ia bukan orang munafik, karena sifat orang munafik merasa berat ketika akan melaksanakan sholat. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga petang hari. Berdasarkan hadis riwayat Jundub bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umroh. Berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umroh." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sempurna, sempurna, sempurna." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Balasan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Berdasarkan hadis riwayat Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail setengah malam. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam." Hadis riwayat Muslim. Malaikat berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat malam dan malaikat siang saling bergantian. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bertugas di waktu malam naik. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang melaksanakan sholat, dan kami datang kepada mereka ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagumi sholat berjamaah karena kecintaannya kepada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagumi sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal.
Menanti sholat berjamaah, menurut hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba yang melaksanakan sholat, kemudian ia tetap berada di tempat sholatnya menantikan pelaksanaan sholat, maka malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah ia, curahkanlah rahmat-Mu kepadanya," hingga ia beranjak atau berhadas. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan shaf pertama. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai manusia mengetahui apa yang ada dalam seruan azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan diundi, pastilah mereka akan melakukan undian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ampunan dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang ucapan amin yang ia ucapkan serentak dengan ucapan amin yang diucapkan malaikat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan amin yang diucapkan malaikat, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. andai manusia mengetahui apa yang ada di balik sholat berjamaah, pastilah mereka akan datang walaupun merangkak, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai manusia mengetahui apa yang ada dalam seruan azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara melainkan diundi, mereka pasti akan melakukan undian. Andai mereka mengetahui apa yang ada di dalam takbiratul ihram, pastilah mereka akan berlomba untuk mendapatkannya. Andai mereka mengetahui apa yang ada dalam sholat isya dan sholat subuh, pastilah mereka akan datang meskipun merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pertanyaan 7. Apakah hukum perempuan sholat berjamaah ke masjid? Jawaban, ada dua hadis yang berbeda. Hadis pertama, dari Abdullah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sholat perempuan di dalam bait lebih baik daripada sholatnya di dalam hujur. Sholat perempuan di dalam mahda lebih baik daripada sholatnya di dalam bait. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan makna bahwa perempuan lebih baik sholat di tempat yang jauh dari keramaian. hadis kedua, dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu melarang hamba Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah atau masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. pendapat Imam An-Nawawi, jika tidak menimbulkan fitnah, perempuan tersebut tidak memakai wangi-wangian yang membangkitkan nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu larang hamba Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah atau masjid. Hadis ini dan yang semakna dengannya jelas bahwa perempuan tidak dilarang ke masjid. Akan tetapi dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama dan hadis-hadis, yaitu tidak memakai wangi-wangian yang membangkitkan nafsu, tidak berhias berlebihan, tidak memakai gelang kaki yang diperdengarkan suaranya, tidak memakai pakaian terlalu mewah, tidak bercampur aduk dengan laki-laki, dan tidak mudah belia. Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi, kehidupan modern telah membuka banyak pintu bagi perempuan. Perempuan bisa keluar rumah ke sekolah, kampus, pasar, dan lainnya. Akan tetapi tetap dilarang untuk pergi ke tempat yang paling baik dan paling utama, yaitu masjid. Saya menyerukan tanpa rasa sungkan, berikanlah kesempatan kepada perempuan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan, mendengarkan nasihat, dan mendalami agama Islam. Boleh memberikan kesempatan bagi mereka selama tidak dalam perbuatan maksiat
dan sesuatu yang meragukan. Selama kaum perempuan keluar rumah dalam keadaan menjaga kehormatan dirinya dan jauh dari fenomena tabarruj atau bersolek ala jahiliyah yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.